Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjut modul yang kemarin yaitu tentang LBO ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana memaksimalkan produk-produk dari Google, kemudian kita pakai untuk mengoptimalkan bisnis lokal kita ya atau local business optimization ya. Nah, eh, hari ini kita akan membahas tentang Google My Business ya. Kita akan masuk ke Google My Business, kemudian ke YouTube, Blogspot, Google Site, Medium, SciShare, Marketplace, Wattpad, Liputan 6, dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke materi inti, maka ada hal yang harus teman-teman siapkan sebelum kita memasang Google My Business, YouTube, dan lain-lain, yaitu adalah kita harus siapkan beberapa foto yang nantinya menjadi branding atau yang nantinya akan kita munculkan di pencarian Google ya. Jadi kita harus siapkan dulu bahan fotonya yang mencerminkan dari bisnis kita ataupun untuk nge-branding dari bisnis kita. Caranya mudah teman-teman ya. Teman-teman cukup kumpulkan 10 foto atau 20 foto ya yang berkaitan dengan bisnis ya teman-teman. Ini saya contohkan karena saya lagi buat untuk promosi BOM, maka saya akan kumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan dunia digital ya. Nah, seperti ini ya, kumpulkan aja dulu 10 foto. Jadi, foto-foto ini nantinya yang bermanfaat untuk bisa kita akan terus pakai sampai membuat YouTube, Blogspot, apapun itu nanti di internet kita akan pasang pakai foto-foto ini ya. Nah, kalau pakai foto-foto seperti ini kan masih polos. Ya, jadi stepnya Anda cari dulu foto di internet ya. Contoh misal digital gitu ya. Nah, digital, kemudian gambar, pilih yang besar-besar. Nah, kalau produk Anda misal kesehatan, Anda boleh cari tentang kesehatan. Kalau produk Anda tentang misal untuk ibu hamil, maka Anda boleh kasih foto-foto tentang ibu hamil. Nah, setelah dapat, Anda screenshot semua ya. Anda klik kanan misal ini, kemudian Anda buka fotonya ke ukuran yang besar ya, seperti ini. Kemudian Anda screenshot ya. Ini Anda screenshot, kemudian Anda save di folder khusus ya. Kemudian, nah misal, kemudian Anda namakan fotonya sesuai dengan keyword dari produk dan bisnis Anda. Misalnya ini kursus online gitu ya. Atau apapun itu keyword yang sudah Anda riset ataupun keyword-keyword yang berkaitan dengan produk Anda. Nah, kalau sudah kumpulkan sampai 10 atau 20 foto ya yang kualitasnya bagus. Nah, kalau sudah, maka kita akan langsung mengolah foto-foto ini di branding dengan produk atau bisnis yang kita pasarkan. Caranya gimana? Ingat lagi ke materi tentang persiapan memulai sebelum promosi online, yaitu kita akan membuat konten promosi yang menarik menggunakan Canva. Ya, ini saya sudah buka Canva-nya. Nah, kemudian kita pilih yang foto collage ini ya. Foto collage. Caranya gimana? Anda klik desain, kemudian cari aja sini foto collage gitu ya. Nah, ini foto college ini ya pilih. Nah, kalau sudah, pastikan Anda sudah upload semua gambar yang teman-teman simpan tadi ya. Caranya cukup tinggal drag and drop ya. Contoh ini kita upload semua, pilih semua, kemudian drag ke upload sini ya. Nah, seperti itu. Oke, sementara menunggu proses upload, kita akan cari desain. Desainnya usahakan yang bisa masuk foto-foto tadi, kemudian yang bisa nge-branding bisnis teman-teman. Nah, contoh ini saya contohkan ya. Nah, contoh misal ini ya. Nah, ini kita bisa olah kata-katanya supaya nge-branding bisnis kita. Nah, misal saya bikin komunitas belajar bisnis online gitu ya. Nah, ini jangan khawatir ya, ini bisa dikecilin fontnya. Ingat ini seperti di Microsoft Word ya. Ini tidak penting kita delete. Nah, komunitas belajar bisnis online ini dibesarin sedikit. Oke. Kemudian ini kita kasih websitenya gitu ya. Jadi Anda bisa sertakan website Anda di sini. Jadi carilah desain yang bisa menonjolkan brand dari bisnis yang kita punya ya. Nah, ini bisa dikecilin sedikit di sini. Oke. Nah, kemudian ininya misal kasih kontak kita ya. Contoh misal WA.
Nantinya ini akan terus kepakai untuk membuat YouTube, Blogspot, dan lain-lain. Kita akan terus memakai foto-foto ini. Makanya Anda buat yang besar ya. Nah, ini kita ganti font supaya lebih besar. Bisa saya pakai Roboto ya. Oke, ini sebagai contoh saja ya. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Ini saya besarin lagi supaya bagus. Oke. Oke. Nah. Oke, kita kecilin dikit. Berarti 42. Oke, berarti bisa dibikin kayak gini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa jadi sebagai salah satu contoh yang bisa Anda ikutin. Nah, fotonya, ini kalau Anda sudah di-upload, maka Anda tinggal geser aja satu-satu ke sini, tinggal ganti-ganti ya tuh. Yang kedua ganti di sini. Nah, jadi foto yang paling penting adalah bagian dari tulisannya ini ya, yang bakal nanti orang baca di internet. Jadi misal orang cari di internet ini tentang misal belajar bisnis online atau kursus bisnis online gitu ya. Nah, nanti yang munculnya adalah foto-foto dari yang kita olah tadi ya. Nah, caranya mengolahnya gimana ya seperti ini. Ini hanya salah satu contohnya. Kalau Anda sudah srek dengan desain ini, maka Anda tinggal copy paste aja. Misalnya copy page. Nah, ini langsung kita ganti foto di halaman yang keduanya. Tuh, sebenarnya ini untuk variasi aja agar desainnya berbeda-beda gitu ya yang foto kita kumpulkan tadi. Nah, atau saya contohkan desain yang lain yang lebih besar lagi. Contoh, oh ini kita bisa pakai ini ya. Nah, ini lebih besar lagi kita bisa pakai ya. Contoh misal WA tadi ya, di awal ada kontak. Jadi orang begitu lihat WA, orang bisa saja langsung kontak kita ya tanpa harus membuka websitenya lagi. Jadi cukup lihat gambarnya. Nah, ini kita rubah fontnya yang lebih besar supaya lebih kebaca. Nah, ini bisa dipanjangin. Oke, kalau merasa kurang ngejreng, ganti merah. Jadi orang bakal ngelihat ya. Kemudian ini tadi ganti dengan bisnis yang Anda pasarkan atau jasa yang Anda pasarkan. Contoh saya bikin tadi komunitas belajar bisnis online gitu ya. Nah, ini bisa diperbesar lagi supaya lebih oke. Nah, ini ya. Jadi langsung kelihatan gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa taruh websitenya. Nah, jadi carilah desain-desain yang agar tulisannya lebih menonjol ya. Nah, ini bisa dibesarin lagi. Jadi mudah banget ya seperti di PowerPoint, Microsoft Word. Jadi kita tinggal drag and drop. Jadi lebih mudah. Jadi nggak susah lagi sebenarnya karena sudah ada template-nya ya. Nah, kalau sudah foto belakang ya tinggal ganti dengan foto yang sudah kita upload tadi. Nah, ini terus bawahnya. Nah, kalau sudah stroke seperti ini, kita bisa tinggal copy paste. Bawahnya ganti lagi fotonya. Tuh, tinggal geser-geser aja ya. Tuh, terus bawahnya lagi tinggal copy lagi. Copy lagi sampai jadikan 10, minimal 10 ya. Ini 5, 6. Kita jadikan minimal sampai 10. Atau kita buat sampai 20 pun lebih bagus ya, lebih banyak lebih bagus. Jadi sebenarnya tidak harus beraturan ya foto-foto ini, yang jelas tulisannya ini enak dibacanya ya. Yang penting tulisannya enak dibaca ya. Nah, ini untuk variasi saja agar gambarnya tidak monoton ya background belakangnya tuh. Sebenarnya bisa aja sih diedit gini. Nah, Anda tinggal klik 2 kali ya untuk meratakan gitu ya. Nah, kemudian ini kita ganti sampai 10, ini saya contohin sampai 10. Nah, kalau sudah, Anda tinggal klik download, kemudian pilih yang PNG ya, jangan yang JPEG. PNG, kemudian klik download. Oke, kalau sudah di-download, kita taruh di folder khusus ya yang sudah jadi. Ini sudah jadi ya di sini. Nah, kemudian kita ekstrak ya. Nah, jadi nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya akan seperti ini ya. Nah, jadi tulisannya akan lebih menonjol. Nah, tulisan-tulisan inilah yang kemudian nantinya kita taruh di Blogspot, YouTube, Google My Business ya, di SlideShare ya. Dan inilah nantinya yang bakal muncul di internet begitu kita upload ini ya. Nah, sebenarnya
background belakang itu untuk membuat variasi saja ya. Yang paling penting adalah tulisannya mudah dibaca orang. Oke, kalau sudah, nah ini kan kualitas fotonya besar-besar nih. Maka otomatis filenya juga besar. Nah ini nantinya kalau kita upload di blog atau di internet, itu memakan resource yang lumayan banyak dan loadingnya akan lambat ya. Sekarang bagaimana supaya mengecilin foto-foto ini tapi kualitasnya tetap bagus? Maka saya biasanya pakai Faston Photo Resizer ya. Teman-teman bisa download ini. Download Faston Photo Resizer. Nah ini ya. Anda tinggal download aja. Klik di salah satu tombolnya ini, nanti tinggal install program seperti biasanya di komputer. Nah, kalau sudah terinstall, bagaimana cara penggunaannya? Nah, Anda tinggal buka Faston Photo Resizer-nya, kemudian pilih folder yang mau dikecilkan tadi fotonya ya. Kita coba cari foldernya. Nah, kalau sudah dipilih, kita tinggal klik Add All ya. Jadi foto-foto yang tadi ini, yang ini tadi kita pindahkan ke sebelah kanan. Baru kemudian ini kita pilih folder buat tempat setelah dikecilkan itu fotonya mau taruh di mana ya. Nah, kemudian filenya mau di-rename untuk jadi seperti apa. Misal saya bikin komunitas belajar bisnis online. Jadi sesuaikan dengan keyword teman-teman. Jangan lupa di belakangnya kasih tanda pagar. Gitu ya. Kemudian ini tadi settingan fotonya kita mau menurunkan kualitasnya berapa. Kita turunkan 50%. Supaya filenya jadi kecil ya, tapi tetap bagus kok hasilnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal convert. Nah, begitu sudah ini ke convert ya, nanti otomatis size-nya akan berkurang nih. Old size-nya misal 2000 KB, sekarang jadi 1800. Ini tergantung ya. Jadi akan lebih berkurang kalau kita kurangin lagi settingannya. Nah, ini contoh awalnya ini berapa? 19 MB, sekarang jadi 135 KB ya. Awalnya 972, sekarang jadi 149. Awalnya 1,17 MB, sekarang jadi 142. Padahal kualitasnya kurang lebih sama ya, sama-sama besar. Jadi tidak berkurang, yang penting tulisannya tetap bisa kebaca. Nah, kalau sudah, nanti kita baru mulai di pembuatan Google My Business, YouTube, Blogspot, Google Site, dan lain-lain. Semua produk dari Google memakai dari foto yang sudah kita siapkan ini ya. Oke, sampai ketemu di modul materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.